pertemuan kali ini kita akan melakukan supervisi akademik. Ya. Nah, sebelum kita melakukan supervisi ini, ada tahapan-tahapan yang akan Pak Beri lakukan, yaitu yang pertama ada pra-observasi, yang kedua observasi, dan ketiga adalah pasca observasi. Nah, sekarang kita lakukan adalah yang pra-observasi dulu ya Pak Beri ya. Nah, pada hari Kamis ya, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 ini ya, dengan guru yaitu Bapak Beri Citra SPB, mata pelajarannya adalah PJOK ya. Nah, di SMA Negeri 1 Sengket. Nah, di sini saya pengen tahu dulu sebelumnya Pak Beri ya, kabar Pak Beri gimana pada hari ini? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Cuma saya tuh ada beberapa permasalahan juga Pak, karena anak saya kan baru lahir. Jadi itu yang agak sedikit saya menghambat untuk melaksanakan kegiatan observasi. Oh iya. Itu. Jadi sebenarnya kan kemarin udah bisa saya laksanakan. Cuma baru terlaksana hari ini karena anak saya baru lahir. Oh iya, sebelumnya saya ucapkan selamat ya Pak Beri ya. Iya betul. Semoga selalu kata orang kalau banyak anak banyak rezeki. Ya. Nah, itu dulu. Ya, betul. Nah, jadi di sini saya ingin tahu dulu apa sih materi yang akan Pak Beri ajarkan kepada siswanya? Betul sekali Pak. Jadi begini Pak, saya itu nanti akan memberikan materi kepada siswa saya, tepatnya pada kelas 11 IPA 3 kalau di sekolah saya di SMA 1. Itu saya akan memasukkan materi komponen kondisi fisik di bagian koordinasi bagi olahraga. Jadi materinya adalah komponen kondisi fisik di koordinasi dan koordinasi. Oke. Nah, dari materi tersebut pasti ada tujuan pembelajarannya Pak Beri. Ya betul. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajarannya Pak Beri? Jadi yang tujuan pembelajaran itu yang saya harapkan dari siswa itu yaitu nanti peserta didik atau siswa saya dapat memahami komponen kondisi fisik, koordinasi ke dalam bentuk latihan olahraga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya berharap siswa saya dapat menemukan dan mempraktikkan bentuk latihan komponen kondisi fisik tersebut. Begitu. Oke. Berarti ada dua tujuannya Pak Beri ya, yaitu dia nanti dapat memahami atau mengidentifikasi tentang komponen kondisi fisik dan dapat juga siswa itu mempraktekkan ataupun menemukan dari komponen tersebut. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran tersebut, nah area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak Beri? Ya, ini mungkin masuk ke bagian inti dari pembelajaran saya. Nanti area yang bakal saya ingin kembangkan yaitu siswa tersebut nanti dapat bernalar kritis agar dapat menemukan dan mempraktikkan bentuk latihan kondisi fisik ini di bidang koordinasi agar lebih efisien dan selaras. Begitu Pak. Oke. Berarti siswa tersebut dapat berpikiran kritis dan dia juga dapat menciptakan bentuk latihannya ya Pak ya, dan dapat juga mempraktekkan dari komponen kondisi fisik tersebut. Betul sekali. Nah, agar area pengembangan itu dapat dicapai, nah pasti Pak Beri mempunyai strategi untuk persiapannya. Kira-kira apa itu strateginya Pak? Jadi begini, saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 model yang diharapkan oleh pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah konten, proses, dan produk. Nah, tapi dalam hal ini saya akan melaksanakan kedua saja, yaitu proses dan produk. Pelajaran berdiferensiasi proses dan produk, serta menumbuhkan kesadaran diri peserta didik dengan melaksanakan teknik relaksasi. Berarti Pak Beri melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus kepada konten. Ya, tidak, bukan proses dan produk. Oke, berarti yang proses dan produk. Berarti yang belum mungkin itu adalah kontennya ya. Tapi Pak, ada satu lagi. Jadi nanti di ruang tersebut saya akan memberikan ruang kepada siswa saat saya mengajar itu untuk melaksanakan diskusi
dan menemukan bentuk kegiatan atau praktik kegiatan yang mereka pikirkan. Artinya anak-anak tersebut nanti berpikir kritis dalam bentuk diskusi. Setelah itu nanti anak-anak akan melaksanakan Oke. atau mempraktikkan dari apa hasil diskusi mereka. Baik, berarti dia nanti akan dibagi per kelompok gitu ya, Iya, betul. dibagi berkelompok, lalu siswa itu nanti akan saling sharing atau berbagi sesama temannya, berdiskusi. Iya. Nah, dapat dia menghasilkan atau menemukan dari komponen kondisi fisik koordinasi yang baik dan efisien gitu ya Pak Eder, ya. Betul sekali Pak. Itu tujuan kita kan. Baik, nah mungkin ini saja yang dapat saya tanyakan di pra observasi kita ini. Ya. Nah, semoga apa yang kita rencanakan ini, yang Bapak Beri rencanakan untuk proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, dan saya ucapkan terima kasih Bapak Beri. Mungkin kita nanti akan bertemu di saat Pak Beri melakukan pembelajaran. Kira-kira itu kapan? Di situ kemarin saya sudah sampaikan sama Pak, karena saya lagi ada masalah juga sama Ya. saya kan karena baru lahir, jadi saya minta waktu kurang lebih sekitar 1 minggu lah Pak. Dari hari ini, kalau dari tanggal 12 hari Kamis kemungkinan saya minta tanggal 19. Baik, 1 minggu gitu. Jadi seiring berjalannya waktu nanti akan saya mempersiapkan juga apa yang akan saya sampaikan itu dalam bentuk tulisan juga untuk Bapak nanti menilai saya. Mungkin ada RPP dan sebagainya. Baik. Oke, berarti kita ketemu lagi nanti di tanggal 19 ya Pak Beri ya, 19 Januari dengan kelas 10 MIPA 11 ya, maaf, 11 MIPA 3 ya. Oke, baik, terima kasih Pak Beri. Kita ketemu lagi di minggu depan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Antoni Gaya Kusuma, Absur Hendra. Oke, terima kasih ya. Baik, nah ini kesiapan dalam berbeda itu harus ada dalam tubuh manusia. Kesiapan dalam melaksanakan aktivitas, ya. Manusia ini membutuhkan aktivitas yang banyak sehingga produktivitasnya itu terjaga untuk diri masing-masing. Untuk itu kita harus menyiapkan sebuah kesiapan yang khusus. Nah, jadi tolong dengarkan musik yang akan saya mainkan, kita cermati, kita dengarkan baik-baik dan itu akan membuat kita menjadi lebih rileks agar kita bisa menghadapi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, dengarkan baik-baik. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan diri dengan rasakan tubuh bertumpu pada lantai agar kembali bergerak. Istirahat. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah yang lebih terasa kaku? Relaksasi mulai dari otot dada. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda menyebarkan pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Rileks, jadi kita mengerti tubuh ini banyak komponennya, baik kanan maupun kiri, ya. Rasakan darahnya yang masuk, ya itu kan secara semua dari kegiatan olahraga yang akan kita masukkan pada hari ini, ya kan? Nah, materi saya hari ini akan saya sampaikan yaitu tujuannya. Pertama, kalian harus peserta didik atau kalian semuanya bisa melaksanakan kegiatan koordinasi dalam olahraga, ya. Berbagai bentuk olahraga itu sudah kita pahami di pertemuan yang minggu lalu, ya, agar kita melaksanakan di kegiatan hari ini. Baik,
setelah ini Pak Beri mau tanya terlebih dahulu. Apa manfaat relaksasi yang kita laksanakan tadi? Silakan. Apa maksud? Untuk membuat tubuh lebih rileks. Untuk membuat tubuh lebih rileks. Ya, silakan. Untuk meregangkan otot dan menenangkan pikiran. Iya. Nah, absensi sudah, tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan. Hari ini kita akan masuk ke materi yang kemarin, yaitu koordinasi. Ya. Di sekeliling kita ada beberapa tembok dan kita sudah menyiapkan beberapa alat yang telah kita bawa dari rumah, ya kan? Alat tersebut adalah alatnya berupa bola kasti. Nanti kita akan coba mengkoordinasikan. Nah, sebelum masuk ke permainan, saya mau tanya yang dahulu. Apa itu koordinasi? Silakan. Ada yang bisa menjawab koordinasi dalam olahraga? Ya. Kemampuan seseorang untuk melakukan suatu gerakan dengan teratur untuk menghasilkan gerakan yang seragam dan harmonis. Iya. Oke. Terima kasih kawan. Kita akan melengkapinya. Apa itu koordinasi? Koordinasi adalah suatu respon, pemahaman dan reaksi dari gerak tubuh manusia agar bergerak lebih efisien dan efektif. Ya, suatu gerak manusia agar lebih efisien dan lebih efektif. Itu. Jadi pada dasarnya koordinasi merupakan gerakan-gerakan yang terkoordinasi dalam tubuh kita. Karena kita berbicara tentang olahraga. Kalau kita dalam tubuh kita, maka ada mata dan tangan, ada mata dan kaki, ada tangan kanan dan tangan kiri. Ya, itu akan dikoordinasikan ke satu kesatuan gerakan yang utuh. Contoh, pinjam bolanya satu. Materi akan berikan contoh visual di dinding, ya. Mengkoordinasikan mata saya dengan tangan saya, tangan kanan dan tangan kiri. Berarti ini disebut dengan koordinasi mata tangan. Oke, paham ya? Perhatikan. Ya. Ya. Tuh. Ya. Ya. Kanan agak sini, kiri, terakhir dia lengkap. Siap-siap ambil. 1, 2, 3. Paham ya? Siap? Oke. Ya. Nah, jadi gerakan ini harus kita temukan dulu. Setelah kita melakukan gerakan koordinasi mata dan tangan, maka kita nanti akan mencari cara luas untuk gerakan-gerakan yang lain. Manfaatkan kursi, ya, bisa manfaatkan meja, manfaatkan kursi kalian untuk mengkoordinasikan apapun dalam tubuh kalian. Paham ya? Kelompok pertama, putra. Silakan pergi menuju sana. Tuh. Ya. Kelompok putra B. Silakan sini. Ya. Kelompok putri C. Tema A. Ya. Angkat kiri, ya belum, masih belum, masih bisa, harus bisa, ya kiri.
Kalau bola jatuh tuh apa koordinasi kami tuh apa namanya? Baik atau belum? Oh ya, baik, terima kasih. Ya, coba sebenarnya bertanya. Teman kita ini mengatakan tadi dia kesulitan untuk memantulkan bola, mengkoordinasikan antara kanan dan kiri. Ketika dia melaksanakan, maka bolanya jatuh. Dia bertanya apakah termasuk bagian koordinasi yang baik, gitu ya. Nah, itu kurang baik, tapi harus dilatih. Ya, harus dilatih terus agar bisa. Mungkin caranya kurang kuda-kuda ya. Mungkin caranya dengan cara yang fokusnya matanya kurang jeli ya. Itu. Jadi kita harus bisa mengkoordinasikan mata dan tangan supaya gerakan yang kita harapkan sesuai dengan efektif atau efisien dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Itu. Ya, terima kasih Arwi. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Stop. Pak, tadi kita melakukan gerakan menggunakan media tembok untuk melemparkan dan menangkap kembali. Tapi kalau kita melakukan menggunakan dua individu untuk saling melempar, apakah itu termasuk gerakan koordinasi, Pak? Ya, betul sekali. Terima kasih. Ini pertanyaan yang baik. Jadi koordinasi itu bisa dimanfaatkan bukan hanya satu orang. Karena ingat tujuan kita adalah melempar tangkap bola, melempar ke kanan, menangkap ke kiri. Ya, berarti itu bisa kita manfaatkan juga kepada teman kita. Misalkan teman kita berpasangan berdua sama teman, saya tangkap, saya lempar kanan, kamu tangkap kiri, kamu lempar kiri, saya tangkap kanan. Begitu, ya. Kamu lempar kanan, saya tangkap kiri juga, seperti itu. Jadi koordinasi bisa berpasangan sesuai dengan gerakannya yang diharapkan. Kita pengen gerakan apa? Kita pengen gerakan lempar tangkap dengan teman. Itu tujuannya. Terus kalau misalkan dikaitkan dengan olahraga, contohnya apa yang lebih tepat yang baru saya sampaikan, yaitu passing. Ya, betul. Itu passing merupakan gerakan koordinasi. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang kira-kira udah paham atau belum? Udah paham atau belum? Udah paham. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan tetap dengan kelompoknya masing-masing manfaatkan gerakan. Tadi ada gerakan tim putra 1, tim putra 2 dan tim putri 1 atau A, tim putri 2 atau B, ya. Manfaatkan di situ ada kursi, manfaatkan kursinya untuk melaksanakan kegiatan. Oke, saya menggunakan kursi, saya menggunakan bola dengan pasangan saya lihat. Kelompok pertama mau menggunakan gerakan apa? Mana kelompok pertama yang putra? Ya, kira-kira dari kelompok putra mau menggunakan apa? Nanti kalau supaya dari tempat kalian di situ, ya, silakan. Silakan gunakan mau menggunakan koordinasi apa? Kelompok satu kelompok putra B di kelompok satu kelompok ini itu yang berikan waktu sekitar 1 menit untuk berpikir siapa yang akan dikerjakan.
Boleh, nggak masalah. Semua itu bisa dilaksanakan kapanpun, dimanapun. Yang penting ada koordinasi antara tubuh kita menggunakan apa saja ya. Ya itu bagus. Baik. Ya terima kasih. Ini kelompok berapa? Satu yang putri ya. Oke. Sip. Terima kasih. Ya. Lanjutkan ya. Mekanismenya gimana? Apa berbaris atau apa? Jatuh ya. Yang bakal kita menggunakan bola, masih kurang pas tadi ya. Ya. Jadi mekanismenya pakai bola berpasangan atau dinding juga. Oke, menggunakan dinding juga. Boleh. Sebenarnya kita bisa mengkaitkan koordinasi dengan apa saja ya. Koordinasi dengan bola, dengan dinding atau dengan sesama teman juga boleh. Tergantung reaksi kita untuk melaksanakan koordinasi. Oke, saya kira paham semua ya. Ya ini kelompok berapa? Kelompok 2 B3 ya. Oke. Lanjutkan dulu. Kira ada masalah? Apa yang kira-kira yang bakal ditampilkan nanti? Menggunakan dua benda, Bola sama dengan bola dengan kursi. Nah, jadi yang mengkoordinasikan bola dengan kursi, kira-kira koordinasinya di bagian mana tubuh kita? pertama-tama kami melakukan lompatan Mata dan kaki ya. Ya terus setelah itu tangan dan mata. tangan dan mata, tangan ya. Oke, berarti antara dua koordinasinya. Boleh, bagus. Mantap. Ini kelompok berapa? Satu. Ya. Berat. Ya. Lanjutkan dulu nanti kelihatan mekanismenya gimana? Apakah sendiri atau berdua ya? Ya. Kira-kira apa yang dilakukan? Koordinasi apa yang dilakukan? Kira-kira dua kaki. Gimana lokasinya yang akan belajar? Di sini, tadi. Ah, itu. Tadi Pak Beri coba agak sedikit-sedikit dulu ya. Terus kalau itu nanti mekanisme seperti apa? Kalian akan bentuk. Materinya itu juga dari koordinasi mana dan kayak Oke, sip. Lanjutkan dulu. Nanti akan Pak Beri minta kalian untuk melaksanakan kegiatannya. Oke, sip. Ya. Udah. Baik, jika sudah sekarang kerjakan apa yang kita buat. Tapi yang ini apa namanya? Kurang enggak bisa seperti ini. Ya, seperti ini enggak. Ya. Jangan bentuk. Kalau bentuk aja ya, itu lebih baik. Enggak. Ya. Ya, coba laksanakan. Yuk. Selaras dan efisien ya begitu nih. Apapun bentukannya mungkin kalau itu salah bisa dibikin ya. Boleh, silakan membahaskan. Ini tujuannya gimana? Seperti itu ya. Yo, silakan. Ya, mantap. Teruskan.
kalau misal koordinasi ini dikaitkan dengan olahraga bola voli, apa juga kaitannya? Iya, oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi Anda ini suka bermain bola voli, ya, tapi dia ingin melihat koordinasi yang dikaitkan dengan olahraga bola voli. Kira-kira apa saja yang bisa? Ada yang bisa menjawab? Permainan bola voli itu bisa dikaitkan passing Oh, jadi pasti ya betul. dengan smash. Smash, ya. Kalau smash itu apa saja nak koordinasinya? Koordinasi dia mata dan tangan, badan, kaki dia, seluruh pinggang. Ya. Ya. Mantap. Jadi itu tadi yang saya barusan saya sebut. Ada yang masih kurang mengerti, tapi ada yang sudah mengerti. Kira-kira Tony paham nggak yang jawabnya ya? Mengerti ya? Nah begitu. Jadi kawan kita yang paham dia bisa menjawab. Jadi Tony jika mau dikaitkan dengan olahraga bola voli itu banyak sekali. Ya. Pada dasarnya koordinasi merupakan kegiatan yang untuk kita melaksanakannya itu lebih efisien dan teratur. Terakhir, Pak Beri mau memberikan sedikit tugas pada kalian, ya. Jadi tugas ini tolong buat dalam bentuk portofolio. Portofolio itu boleh dalam bentuk kertas, digambarkan. Contoh gerakannya misalkan beberapa gerakan koordinasi yang kalian tahu, ya. Buatlah beberapa gerakan koordinasi yang kalian tahu. Portofolio tersebut bisa dikumpul menggunakan poster, ya, bisa dikumpul menggunakan PowerPoint dalam bentuk presentasi mungkin, silakan, ya. Portofolio tersebut atau tugas tersebut bisa juga dikumpulkan menggunakan video vlog, ya, dan bisa juga menggunakan poster, ya. Jadi ada berapa? Ada pertama poster atau 3 mungkin. Pertama poster, kedua PowerPoint, ketiga video. Boleh kita pilih sesuai yang kemampuan kita, ya. Sesuai kita kemampuannya di mana. Oh saya kemampuannya di gambar, berarti saya di poster ini, ya. Kemampuan saya itu seni atau menyampaikan sesuatu, oh mungkin saya harus membuat video, gitu. Tergantung kita. Oke, paham ya? Pak, minggu depan Pak Dery tadi tugasnya boleh? Boleh? Oke, kesepakatan kita ya. Terus masuk di akhir kegiatan, Pak Dery mau minta refleksi dari kalian. Ya, yang dari awal kita kegiatan, ya, kalau kegiatan lagi apa sih manfaatnya untuk kita, untuk kita, untuk kegiatan sehari-hari kita. Silakan, ada yang bisa untuk merefleksikan kegiatan. Saya Pak, menurut kami refleksi yang kita lakukan pada hari ini, pertama kita berkumpul pada GSG ini atau Gedung Serbaguna ini, kemudian kita berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita melaksanakan atau melakukan pemanasan. Setelah pemanasan tersebut melakukan relaksasi dengan musik yang telah disediakan. Tujuannya untuk apa itu? Tujuannya agar lebih siap. lebih siap dalam melakukan aktivitas yang baru, dan menghilangkan emosi atau pikiran negatif dalam tubuh kita sehingga tubuh kita bisa lebih rileks dalam diri kita. Setelah itu Pak Beri ini menjelaskan cara kita praktik dalam koordinasi dengan melemparkan bola kasti, dengan melemparkan bola kasti dengan tangan kanan, kemudian ditangkap dengan kanan kiri dan sebaliknya. Manfaat dari hal tersebut agar otak kita dan tangan kita tuh bisa melakukan koordinasi dengan yang baik dan tepat. Setelah itu Pak Beri memberi kesempatan per kelompok untuk membuat suatu praktik hal yang baru.
Tadi dari kelompok kami melakukan lompatan, kemudian dengan melempar bola yang berhubungan dengan koordinasi otak dan tangan, kemudian koordinasi otak dan kaki. Setelah itu Pak Beri suruh berkumpul lagi dan menjelaskan apa yang kita bisa dapat dari ini atau faedahnya dari melakukan hal tersebut. Terima kasih. Oke Pak, Ya, silakan. jadi di awal pembelajaran dimulai dengan berbaris, lalu berdoa yang dipimpin oleh Pak Beri, kemudian kami melakukan relaksasi dengan panduan musik yang telah disiapkan. Ya, betul. Itu manfaat dari relaksasi itu untuk meregangkan otot-otot, menenangkan pikiran. Nah, terus setelah itu Pak Beri menyampaikan materi mengenai koordinasi. Setelah itu Pak Beri memberikan praktek tentang cara-cara melakukan contoh-contoh kegiatan, yaitu dengan menggunakan bola kasti yang dilemparkan melalui dinding. Dengan dinding lalu ditangkap oleh tangan kanan, setelah itu dilemparkan dengan tangan kiri, tangkap sebelah kanan lagi, dan seterusnya. Terus Pak Beri melanjutkan dengan membagikan kelompok, lalu mempraktekkan kepada kami. Terus itu sajalah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Nah, sekarang sudah jam 12.08, artinya masih ada waktu sekitar 7 menit lagi untuk pergantian jam. Ya, 7 menit lagi untuk pergantian jam. Mungkin ini akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Dan sekarang kita berdiri dulu, kita berdoa kepada Tuhan. Oke, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Tolong dikerjakan tugasnya. Terus setelah ini kita akan memahami materi kita yang melanjutkan dengan habis koordinasi apa? Ada kelenturan. Kan tadi yang pertama apa? Kekuatan, kelenturan, koordinasi, keseimbangan dan kelenturan. Berarti ada dua ini ya. Keseimbangan dan kelenturan. Oke, paham ya? Coba diperhatikan secara awal dulu. Nanti 1 jam di hari Senin sampai yang termasuk lagi untuk menjelaskan tentang keseimbangan dan kelenturan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Tanpa penghormatan, Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Beri dan Ibu Masni yang bersedia meluangkan waktunya untuk datang ke SMA 1 Singkep ya, dalam kegiatan yaitu kita melakukan pasca observasi. Kita akan melanjutkan kegiatan kita ya Pak Beri ya, yaitu kegiatan pasca observasi di mana Pak Beri sudah melakukan pra-observasi dan juga observasinya. Nah, sekarang kita coba melakukan pasca observasinya. Sini saya akan menanyakan beberapa sedikit pertanyaan kepada Bapak Beri ya, tentang observasi yang telah kita lakukan. Pak Beri, sebelumnya Pak Beri sudah melakukan observasi
dengan 10 MIPA 3 Ya. ya. Pak Beri mengajarkan mata pelajaran PJOK. Nah, kemarin itu apa materi yang Bapak Beri sampaikan? Ya, jadi kemarin itu kami masuk di kelas 11 MIPA 3 itu dengan materi komponen kondisi fisik koordinasi. Oke, komponen kondisi fisik di bagian koordinasi. di bagian koordinasi ya. Iya, betul. Nah, dari materi yang sudah disampaikan dan tujuan yang sudah tercapai Pak Beri ya. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan lebih lanjutnya, mungkin saya tanya dulu gimana kabar Pak Beri, apakah sedang bahagia atau sedang ada masalah? Gimana kabarnya Pak Beri? Ya, jadi sebenarnya ini kabar saya hari ini nano-nano, Pak. Nano-nano nih gimana Pak Beri? Itu nano-nano itu ada bahagianya, ada sukanya, ada juga yang namanya ya masalah kan tidak akan pernah lepas dari hidup manusia. Selama manusia itu hidup, tentu pasti akan mendapatkan masalah. Nah, seiring kita mendapatkan masalah, maka kita harus bisa menyikapinya dengan kepala dingin. Artinya saya harus berbahagia dengan masalah saya. Ya. Intinya ya Pak Beri masih ada bahagianya ya. Siap. Kalau masalah itu biasa Pak Beri. Biasa. Karena masalah itulah yang akan membuat kita semakin dewasa. Betul. Dengan permasalahan itu juga kita bisa menentukan keputusan yang tepat nantinya. Baik Pak Beri, mungkin kita lanjutkan untuk pasca observasinya ini. Ada pertanyaan yang saya tanyakan. Ya. Setelah pembelajaran yang terjadi, kira-kira apa saja kekurangan yang ada pada Pak Beri lakukan? Kalau kekurangan itu cukup banyak, terutama ini kalau saya cermati dari saya mengajar kemarin, itu kami kekurangan waktu. Kekurangan waktu sehingga waktu yang kami laksanakan 2 jam pelajaran itu tidak bisa mengeluarkan atau menyalurkan hasrat untuk berolahraga dengan baik dengan murid, sehingga apa yang disampaikan oleh murid ketika melaksanakan kegiatan melalui praktiknya itu mereka kan menemukan sesuatu. Jadi ketika mereka menemukan sesuatu, mereka itu kurangnya waktu tersebut, akhirnya mereka cukup melaksanakan sesuai dengan apa yang mereka temui, tapi tidak dikembangkan lagi begitu Pak. Jadi memang kekurangan waktu untuk melaksanakan pembelajaran itu. Berarti Pak Beri mempunyai masalah itu yaitu waktunya yang tidak cukup ya. Betul Pak. Nah, dari permasalahan tersebut, nah apa kesempatan yang bisa dapat Pak Beri miliki? Ya, jadi di sini Pak, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti pembelajaran berdiferensiasi itu akan memuat sebuah metode pembelajaran yang menyenangkan. Mulai dari konten pembelajaran akan saya masukkan untuk merangsang murid agar dapat berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Baik, berarti Pak Beri nanti akan melakukan sebuah metode pembelajaran yang menyenangkan, lalu melakukan konten yang dapat merangsang pikiran murid ya, agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dan berpikir kritis ya Pak Beri ya. Nah, kira-kira Pak Beri, nah kapan akan terlaksananya ini? Tentu ketika saya sudah mendapatkan masalah dari segi waktu dan saya sudah menemukan pemecahan masalahnya dari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu di bagian konten, maka sepertinya saya akan lebih membuatnya dengan secepat mungkin. Artinya
mungkin setelah kita pasca ini saya akan coba melaksanakannya dalam waktu dekat. Entah pertemuan ini mungkin minggu depan ke anak-anak yang sama, agar masalah yang ada ditemukan di kelas ini bisa terselesaikan di pertemuan selanjutnya. Begitu maksud saya. Oke. Berarti sesegera mungkin Pak Beri Betul akan sekali. mengatasi dari permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi ya. Ya, betul. Nah, tapi di sini kan Pak Beri hanya melakukan sendiri. Nah, kalau bisa kan ada orang yang mengingatkan atau Pak Beri bisa berkolaborasi dengan orang lain supaya Pak Beri dapat diingatkan dengan kegiatan yang akan Pak Beri lakukan. Nah, kira-kira siapa yang dapat mengingatkan tersebut Pak Beri? Atau yang dapat membantunya nanti? Betul. Jadi sesuai dengan konsep yang saya pikirkan sekarang, kemungkinan saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di mana pembelajaran berdiferensiasi tersebut itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi konten, Pak. Jadi tentunya yang akan membantu saya dalam hal ini yaitu mungkin tim digitalisasi sekolah, guru-guru yang berkompeten di bidangnya. Terus saya tidak menutup kemungkinan akan meminta bantuan kepada murid-murid saya, karena untuk zaman sekarang murid saya itu lebih mahir daripada saya menggunakan laptop, handphone. Jadi kemungkinan besar mereka akan saya ajak berkolaborasi untuk membuat sebuah konten pembelajaran agar dapat membantu kegiatan ini, sehingga kolaborasi ini terjalin dengan baik untuk sistem pembelajaran ini. Baik, jadi kalau yang saya tangkap di sini ya Pak Beri ya, mungkin yang dapat membantu kira-kira itu adalah ada guru tim digitalisasi gitu, dan Pak Beri juga tidak ada menutup ruang untuk siswa juga ya Pak Beri ya. Sangat menarik ya Pak Beri ya dari pasca observasi yang kita lakukan ini dan dari pembicaraan ini. Nah, setelah pasca observasi yang kita lakukan ini Pak, dari perjalannya observasi, pra-observasi sampai terakhir ini ada pasca observasi. Nah, bagaimana perasaan Pak Beri setelah kita melakukan ini? Ya, jadi setelah ini sebenarnya harapan saya akan menemukan masalah saya sebenarnya ketika diobservasi di pasca observasi ini. Saya menemukan ternyata benar dugaan saya menemukan masalah saya, dan tentu perasaan saya untuk setelah di pasca ini senang, bahagia, saya bisa menemukan titik temunya untuk sebuah permasalahan saya di kelas ini. Jadi nanti ketika saya akan melaksanakan pembelajaran yang serupa di kelas yang sama, maka saya sudah menemukan titik permasalahannya untuk diselesaikan di pertemuan selanjutnya. Begitu. Jadi saya cukup bahagia dan senang sekali dengan pasca observasi hari ini. Oke, alhamdulillah ya Pak Beri udah sedikit plong lah ibaratnya dari permasalahan yang terjadi ya. Iya, betul. Nah, satu pertanyaan lagi Pak Beri. Bagaimana tindak lanjut atau rencana tindak lanjut Pak Beri setelah kita melakukan pasca observasi ini? Iya, jadi begini Pak. Saya akan memulai untuk melaksanakan kegiatan ini agar saya itu tidak lupa dalam setiap kegiatan saya, maka saya itu akan membuat sebuah jurnal refleksi untuk kompetensi diri saya. Jadi artinya jurnal mulai dari saya terlebih dahulu saya membuat jurnal refleksinya, begitu. Jadi setelah saya sudah memahami tentang pembuatan jurnal refleksi untuk kompetensi diri saya, tentu saya akan mengimbaskan kepada murid-murid saya. Nah, gitu. Jadi saya akan melatih murid-murid saya juga untuk melihat dari sistem pembelajaran saya, ya kan? Tentu mereka juga akan kami minta atau saya minta untuk membuat jurnal refleksi juga, terencana, tersusun rapi setiap pembelajarannya, agar mereka bisa melihat kompetensi diri mereka masing-masing, begitu. Terus yang kedua, saya akan membuat konten-konten video pembelajaran yang lebih interaktif lagi.
di mana konten video pembelajaran tersebut merupakan tantangan bagi saya karena satu sisi saya memang kurang di cara pembuatan video, dan di sini tetap seperti yang saya sampaikan tadi yang Pak bilang tadi itu sesuai dengan pertanyaan, itu saya akan memanfaatkan tim digitalisasi sekolah dan berkolaborasi dengan guru maupun siswa yang berkompeten di bidangnya untuk pembuatan video. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya dengan pemanfaatan SDM yang ada di sekolah, tentu saya akan bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Tentunya kolaborasi. Artinya saya akan berdiri di sekolah ini tidak akan sendirian, dan saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya, teman-teman guru untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Baik. Oke. Jadi rencana tindak lanjut yang akan Pak Beri lakukan itu, kalau yang saya tangkap, pertama adalah Pak Beri akan membuat sebuah jurnal refleksi ya. Betul. Lalu yang keduanya itu adalah Pak Beri akan membuat sebuah konten video pembelajaran Ya, betul sekali, Pak. atau Yang media lebih pembelajaran yang lebih interaktif. Ya. Lalu Pak Beri juga nanti akan mencoba berkolaborasi dengan orang-orang yang dapat membantu Pak Beri. Betul sekali. Ya, Pak Beri ya. Ini yang ada di sekolah ya, Pak. Oke. Dengan warga sekolah ya, Warga Pak. sekolah dulu untuk sementara. Saya belum bisa, masih ada klik lah untuk di luar. Oke. Ya. Baik. Mungkin sampai di sini saja dulu untuk pasca observasinya ya Pak Beri ya, Ya. atau supervisi yang telah kita lakukan. Dan saya pun juga tidak sabar untuk melihat aksi-aksi dari tindak lanjut Pak Beri ini. Semoga nantinya akan berjalan dengan baik juga ya, dan pembelajarannya semakin menyenangkan dan berpihak pada anak. Ya. Nah, Pak Beri, saya ucapkan terima kasih sudah melakukan kegiatan ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beri.